Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Dengan keras, Yu Chen Kun jatuh ke bawah dengan kecepatan lebih cepat dari sebelumnya. Karena saat dia jatuh dengan kecepatan tinggi, angin sakal yang bertiup dari bawah membuatnya hampir tidak bisa membuka matanya. Bahkan mulut serta hidungnya terasa menggigil. Dia buru-buru mengerahkan energi sejatinya untuk menstabilkan jatuhnya. Tetapi saat dia mendapatkan hasil, niat membunuh lainnya muncul di kepalanya. Sehingga Yu Chen Kun kaget. Dia tidak pernah menyangka Yang Ke bisa secepat itu. Namun dalam situasi putus asa, dia segera menggunakan gerakan lain untuk melawan. Tetapi bagaimana penghalang yang tergesa-gesa bisa menghentikan ledakan tinju Yang Ke yang mengandung seluruh kekuatannya? Tuar! Tinju Yang Ke menghantam tubuh Yu Chen Kun dengan keras. Namun Yu Chen Kun memblokirnya dengan tangannya, yang membuat dia merasa sakit yang menusuk di tangannya. Karena vitalitas panas mengalir ke meridiannya dan hampir mengalir ke dantiannya. Baru pada saat inilah dia menyadari bahwa murid Palvin Surga ini tidak semudah yang terlihat di permukaan. Segel Raja Hantunya diam-diam diselesaikan olehnya. Bahkan Yang Ke juga memiliki jenis seni bela diri yang menumbuhkan sayap dari punggungnya. Bahkan vitalitasnya juga sangat murni. Sialan, anak ini benar-benar berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Bahkan semua kelemahan yang saya lihat sebelumnya hanyalah untuk membuat diri saya mati rasa. Sekarang Yu Chen Kun merasa sangat menyesal. Dia seharusnya tidak melompat dari tebing bersama anak ini. Setelah menginginkan botol pil itu, sekarang dia berada di udara, bahkan tidak mampu mengerahkan 30% kekuatannya, sehingga dia akan dimakan sampai mati olehnya. Melihat ke atas, Yu Chen Kun melihat Yang Ke akan menyerang lagi, tapi di manakah bayangan tebing di atas kepalanya? Saat ini dia telah jatuh lebih dari 500 kaki, dan sekarang dia tidak dapat terbang. Meskipun Yu Chen Kun menginginkannya. Tuar! Di bawah tinju Yang Ke yang sangat menakutkan, Yu Chen Kun berteriak dengan sedih. Dia merasa baunya telah dirobohkan, sehingga kecepatan jatuhnya menjadi lebih cepat. Dengan kecepatan jatuh seperti itu, begitu menyentuh tanah, pasti tidak akan ada tulang yang tersisa. Merasakan nafas kematian menerpa wajahnya, Yu Chen Kun gemetar, ketakutan. Hati dan kantong empedunya terbelah, dan dia ingin memohon ampun. Namun begitu dia membuka mulutnya, angin kencang mengalir ke dalam mulutnya, sehingga mustahil untuk mengeluarkan suara apapun. Dari langit, dua sosok jatuh dengan cepat. Perbedaannya adalah Yu Chen Kun di bawah tanpa sadar, sedangkan Yang Ke di atas melambaikan sayap Yang dengan ganas. Mengejar Yu Chen Kun sambil bergerak. Duar! Yang Ke terus mengayunkan tinjunya dengan kejam, yang membuat Yu Chen Kun semakin cepat, dan Yang Ke harus meluangkan waktu untuk mengejar ketinggalan. Entah sudah berapa lama mereka jatuh, apalagi seberapa tinggi tebingnya. Yang Ke dan Yu Chen Kun sama-sama terjun ke dalam kabut putih, seolah-olah jatuh ke awan. Setelah lebih dari selusin serangan berturut-turut, salah satu bahu Yu Chen Kun menjadi lumpuh. Tulang di kedua lengannya patah, darah mengalir keluar dan dia tampak sengsara sekarang. Di udara ini, Yang Ke dibantu oleh sayap Yang Yan, dan Yu Chen Kun adalah Master Yuan sejati. Jika Yu Chen Kun tidak mati-matian mengerahkan energi aslinya,
untuk memperlambat kejatuhannya, Yang Ke tidak akan mampu menyusulnya. Namun meski begitu, kecepatan jatuh Yu Jae-kun semakin cepat dan niat membunuh lainnya muncul di atas kepalanya. Yu Jae-kun mendongak dan melihat Yang Ke menyerangnya lagi, yang membuat matanya menjadi gelap dan ekspresinya ketakutan. Bagaimanapun lengannya sudah lumpuh dan dia tidak bisa menahan lagi. Jika serangan ini mengenai dia pasti akan mati. Tapi yang mengejutkan Yu Jae-kun adalah ekspresi Yang Ke tiba-tiba berubah dan gerakan yang hendak mengenainya ditarik. Tapi kedua sayap angkul di belakang punggung Yang Ke mengipasinya dengan kuat, sehingga kecepatan jatuhnya dengan cepat melambat dan berangsur-angsur menjadi tetap. Yu Jae-kun sama sekali tidak senang setelah melarikan diri, karena dia menebak mengapa Yang Ke tiba-tiba menghentikan tangannya dan mencoba yang terbaik untuk memperlambat kejatuhannya. Dia melihat ke bawah dan dia melihat bahwa seperti yang dia duga, tanah berada puluhan kaki di bawahnya. Segera energi sebenarnya melonjak dengan putus asa, karena Yu Jae-kun berharap dia bisa mendarat dengan selamat. Namun kecepatannya terlalu cepat dan jarak puluhan kaki diperpendek dalam sekejap. Tuar. Sebuah suara tumpul terdengar, bahkan kelopak mata Yang Ke tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Saat dia perlahan melayang di udara, di tanah tempat Yu Jae-kun jatuh, genangan besar darah merah tua bermekaran seperti bunga halus. Daging dan tumpukan tulang patah ada di mana-mana. Itu terlihat sangat mengerikan. Sebenarnya, jika seorang pejuang di alam Yuan sejati tingkat ketiga menghadapinya secara langsung, Yang Ke memperkirakan bahwa dia tidak memiliki harapan untuk menang. Namun memanfaatkan medan ini, musuh mati tanpa menimbulkan kerugian apapun pada Yang Ke. Makanya, jangan pernah meremehkan lawan Anda kapanpun. Yang Ke mengerucutkan bibirnya dan merenung dalam hati. Saat Yu Jae-kun terbunuh, Jin Hao dan wanita yang bergegas ke tepi tebing mau tidak mau mengubah ekspresi mereka. Karena ketiga orang dari lembah Raja Hantu memiliki metode khusus untuk mendeteksi lokasi dan vitalitas satu sama lain. Begitu Yu Jae-kun terbunuh, Jin Hao dan wanita itu menyadarinya. Kakak senior Yu sudah mati. Wanita itu membuka mulutnya sedikit dan berdiri di sana dengan linglung. Jin Hao bergegas ke tepi tebing, menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah, hanya untuk melihat awan menutupi bagian bawah. Dia tidak bisa melihat apa-apa sama sekali. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah. Dia pasti diseret turun dari tebing oleh anak laki-laki dari pavilion surga dan mati bersama. Mengapa kamu begitu kejam? Wanita itu menghentakkan kakinya dengan getir. Dia berada di alam Yuan sejati, tingkat ketiga. Bahkan jika dia benar-benar jatuh dari tebing, dia seharusnya bisa terbang selama dia lebih berhati-hati. Jin Hao juga terlihat jelek. Sepertinya kita semua meremehkan anak dari pavilion surga, pasti menyembunyikan beberapa trik buruk, sehingga Junior Yu tidak menyadarinya dan jatuh ke dalam jebakannya. Jin Hao dan wanita itu sama-sama sangat sedih dan patah hati atas kematian Yu Jae-kun. Untungnya anak laki-laki dari pavilion surga juga jatuh ke tebing, jadi seharusnya pasti sudah mati, dan dia dikuburkan bersamanya. Jadi dia tidak akan terlalu kesepian di jalan menuju neraka. Mereka berdua berdiri di tepi tebing dengan perasaan sedih beberapa saat, lalu pergi. Lagi pula tebingnya terlalu tinggi dan mereka tidak tahu apakah ada bahaya di bawah. Jadi mereka tidak berani turun untuk mencari mayat Yu Jae-kun, sehingga mereka hanya bisa membiarkannya dikuburkan di alam liar. Di dasar tebing, Yang Ke melambaikan sayap Yang Yan dan mendarat dengan lembut, mengumpulkan tetesan darah yang mengembun setelah kematian Yu Jae-kun. Tapi seperti yang diharapkan dari Master Alam Yuan sejati, manik darah ini 2 kali lebih besar dari alam pemisahan penyatuan kembali.
karena manik-manik darah ini seukuran mata naga dan energi yang terkandung di dalamnya juga jauh lebih besar dan kaya. Dan Yangke telah merasakan manfaatnya saat memurnikan dan menyerap manik darah sebelumnya. Sekarang melihat manik darah yang begitu besar, jadi pikirannya tidak bisa menahan kegembiraan. Jika semua prajurit alam Yuan sejati yang memasuki tempat ini dibunuh, maka panennya akan sangat besar. Di tempat danau, Yangke menemukan ada 2 hingga 300 prajurit dari negeri asing untuk berlatih. Jika 2 hingga 300 manik darah ini diserap, bisakah saya dengan mudah maju ke alam esensi sejati? Dengan pemikiran ini, Yangke tidak bisa menahan rasa takutnya dan dengan cepat menahan pikirannya, karena takut membangkitkan niat membunuh dan permusuhan yang tersembunyi di dalam hatinya. Memasukkan manik darah ke dalam tas Qian Kun di pelukannya, Yangke menoleh dan melihat sekeliling, lalu pergi dengan cepat ke satu arah. Ini adalah lembah besar yang tertutup awan dan kabut, dengan sisi yang sangat curam di semua sisi. Tingginya 10.000 meter, sehingga mustahil bagi orang biasa untuk turun. Bahkan jika kekuatan mereka mencapai ranah Yuan sejati, mereka tidak akan berani masuk jauh ke dalamnya, tanpa mengetahui detail di bawah. Jadi Yangke berjalan di lembah selama sehari, dan secara bertahap memahami medan di sini. Mau tidak mau, dia merasa sedikit bahagia di dalam hatinya. Karena medan seperti itu berarti dia satu-satunya yang aktif di sini. Jadi dia tidak perlu khawatir menghadapi lawan yang tak terkalahkan. Terjadi di sepanjang jalan. Yangke juga membunuh beberapa monster level 4. Jadi bukannya tanpa keuntungan. Selama ada cukup waktu, kekuatan secara bertahap akan menjadi lebih kuat. Jadi dia tidak perlu khawatir tentang para pejuang alam Yuan sejati itu. Karena Yangke pergi dari sini, namun langkah ini memang sangat besar, dan Yangke berjalan dan berburu di dalamnya hari demi hari. Memanen sesuatu setiap hari, dan sesekali bertemu dengan beberapa monster tingkat 5. Tapi dia juga buru-buru menghindarinya, dan tidak memprovokasi mereka. Setelah lebih dari 10 hari, Yangke memanen lebih dari 30 manik darah monster. Kemudian Yangke menemukan tempat yang aman dan menghabiskan 1 jam untuk menyempurnakan dan menyerap semuanya. Ditambah dengan manik darah setelah kematian Yu Che-kun, Yangke merasa bahwa dia telah mencapai hambatan alam pemisahan dan reuni tingkat keempat. Dan hanya beberapa langkah lagi untuk dipromosikan lagi. Hanya saja sepertinya hanya ada begitu banyak monster di lembah yang bisa dibunuh. Seiring berjalannya waktu, sulit bagi Yangke untuk menemukan monster tingkat keempat. Meski ada beberapa jejak aktivitas monster tingkat kelima, Yangke benar tidak ingin bertarung dengannya. Tapi seluruh bagian luar lembah juga dilingkari. Secara bertahap kembali ke tempat asalnya jatuh. Setelah memikirkannya, Yangke memutuskan untuk menjelajahi bagian tengah untuk melihat apakah dia dapat menemukan lebih banyak monster. Jika benar-benar hilang, kita hanya bisa meninggalkan lembah ini dan mencari jalan lain. Segera Yangke maju ke lembah dengan sangat cepat dan dia bertemu dengan beberapa monster-monster dan mendapatkan beberapa manik darah. Tetapi saat dia berjalan menuju tengah lembah, dia tidak bisa lagi melihat monster-monster apapun. Bahkan tidak ada sedikit pun jejak aktivitas monster. Dengan sedikit keraguan di hatinya, Yangke terus berjalan ke depan. Beberapa hari kemudian, Yangke yang sedang berjalan tiba-tiba berhenti. Saat dia menatap kosong ke depan, pupil matanya menyusut untuk beberapa saat. Dengan ekspresi kaget dan tidak percaya di wajahnya, dia melihat kerangka besar. 100 kaki jauhnya ada kerangka pucat tergeletak dengan tenang di tanah. Bahkan dalam jarak yang begitu jauh, Yangke juga bisa merasakan aura kuno dan arogan datang ke wajahnya. Kerangka ini setidaknya tingginya 20 kaki dan tidak diketahui berapa panjangnya. Tulang putihnya bersinar seperti gading.
Bahkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dia masih ulet dan pantang menyerah. Tidak peduli berapa tahun telah berlalu, itu selalu berdiri di sini dan tidak pernah berubah menjadi bubuk. Dengan kerangka sebesar itu, mustahil membayangkan betapa megahnya monster tersebut sebelum mati. Setelah pikirannya terguncang untuk waktu yang lama, Yangke perlahan mengangkat langkahnya dan berjalan ke sana. Ketika dia mendekat, Yangke menemukan bahwa tidak hanya ada satu kerangka di sini, tetapi dua, dan salah satunya persis seperti yang dilihatnya dari kejauhan. Sedangkan yang lainnya kecil dan indah. Kedua kerangka itu sepertinya terhubung satu sama lain, tetapi jika dilihat lebih dekat ternyata tidak. Hanya saja kerangka kecil itu tertanam di dalamnya. Ini adalah dua monster yang binasa bersama-sama. Iblis tua menegaskan. Yangke mengangguk dan setuju dengan kesimpulannya. Melalui dua kerangka, dia samar-samar bisa melihat kesulitan dan pertumpahan darah dari pertempuran itu. Namun sepertinya dalam pertempuran kedua monster berimbang dan tidak ada pemenang. Keganasan monster itu terangsang dan tidak ada yang mau menjadi pengecut atau mengaku kalah. Di akhir pertarungan, monster yang lebih kecil merobek perut monster besar itu. Tapi dia juga terluka parah oleh monster yang lebih besar itu. Sehingga kedua monster jatuh pada saat yang sama, sampai mati. Namun bertahun-tahun telah berlalu, angin dan matahari, serta pasir dan debu yang berterbangan, telah mengubur jejak-jejak pertempuran yang mengejutkan hari itu. Tetapi mereka tidak dapat mengubur tulang-tulang yang padat dan niat membunuh yang pantang menyerah. Kejutan Yangke tidak pernah surut. Ada kelembutan dan matanya menatap bingkai besar itu dengan tatapan kosong. Dia tidak tahu monster macam apa yang ada di dunia ini. Dengan ukuran sebesar itu, tingginya 20 kaki ketika jatuh ke tanah, dan hanya separuhnya yang terlihat. Sebagian besar tubuhnya terkubur di bawah debu. Setiap tulangnya begitu kuat dan bertenaga, dan tubuhnya megah. Pastilah monster yang luar biasa dalam hidup. Tapi dari mana asal muasal monster kecil itu? Hingga dia bisa mati bersama lawannya dengan tubuh lemahnya. Iblis tua, tahukah Anda monster apa ini? Yangke berdiri sebentar, lalu perlahan-lahan memulihkan pikirannya dan bertanya. Apakah Anda tidak bisa menyimpulkannya hanya berdasarkan kerangkanya? Jawab iblis tua. Yangke mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyentuh tulang putih besar itu. Namun saat jari-jarinya menyentuhnya, tulang itu roboh dan berubah menjadi bubuk. Jika dia mati dan dikuburkan di sini, kemana jiwanya akan pergi? Sungguh menyedihkan, bahkan monster yang begitu kuat pun tidak bisa lepas dari nasib kematian. Memikirkan hal ini, Yangke tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya, melebarkan matanya dan melihat sekeliling. Tuan muda, apa yang Anda cari? Setan tua bingung. Manik-manik darah. Kedua monster ini sangat kuat. Bagaimana manik-manik darah yang terkondensasi setelah kematian bisa berbeda? Yangke menjawab dengan penuh semangat. Mereka sudah mati selama bertahun-tahun, jadi seharusnya tidak ada butiran darah yang tersisa, kan? Saya yakin mereka masih di sini. Apakah Anda percaya atau tidak? Yangke tersenyum percaya diri. Budak tua ini bodoh. Iblis tua dengan rendah hati meminta nasihat. Ini adalah lembah di bawah tebing setinggi 10.000 kaki, tertutup awan dan kabut. Para pejuang dari alam Yuan sejati itu tidak akan datang ke sini tanpa alasan, kan? Yangke terkekeh dan berkata, hanya saya yang mau mengambil resiko itu. Jika saya dikejar oleh orang lain dan tidak punya jalan keluar lain, maka hanya bisa berjuang. Tetapi meskipun para prajurit tidak turun, bukankah masih ada monster di sini? Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, iblis tua tiba-tiba menyadari
bahwa dalam beberapa hari terakhir dia memang tidak melihat jejak aktivitas monster di dekat sini. Jika para pejuang tidak datang dan monster-monster tidak datang, maka butiran darah yang terkondensasi setelah kematian dua monster kuat ini pasti tidak akan hilang. Tapi Yangke terlalu malas untuk menjelaskannya lagi. Iblis tua pasti akan mengerti apa yang dia bicarakan. Segera setetes cairan yang keluar dari jarinya berubah menjadi sekop dan menggalinya. Tapi Yangke menggali dengan sangat hati-hati, mengikuti tulang-tulang kerangka besar itu. Karena butiran darah terbentuk setelah kematian kedua binatang iblis ini, mereka pasti terkubur di pasir dan berada di dasar. Setelah kepulan debu dibuang, dan Yangke dengan cepat menggali lebih dalam, menggali dengan sangat hati-hati, tidak melewatkan tempat yang mencurigakan. Setelah menggali sedalam 10 kaki, seberkas cahaya merah tiba-tiba muncul dari tanah. Ditemukan! Yangke sangat gembira dan dengan cepat dan hati-hati mengangkat tanah di sekitarnya. Melihat lebih dekat dan mau tidak mau tertegun sejenak. Dia awalnya mengira bahwa butiran darah yang dibentuk oleh monster kuat setelah kematian setidaknya harus seukuran kepala manusia. Namun yang dia temukan bukan seukuran kepala manusia, bahkan seukuran kepalan tangan biasa saja. Tapi bukan ini masalahnya, karena ukuran manik darah di bawahnya sebenarnya satu ukuran lebih kecil dari manik darah yang diterima Yu Cheng-kun setelah kematiannya, dan hanya lebih besar dari monster level 4. Mungkinkah perkiraan saya salah? Apakah kedua monster itu makhluk yang kuat? Dengan sedikit keraguan di hatinya, Yangke terus menggali dan segera menemukan butiran darah lain di dekatnya, yang hampir identik dengan yang sebelumnya, karena kedua monster itu akan binasa bersama. Dengan kekuatan yang sama dan hal yang sama berlaku untuk butiran darah. Sambil mengerutkan kening dan menimbang dua manik darah di tangannya, Yangke sedikit menjalankan seni yang sejati dan ingin merasakan energi yang terkandung dalam dua manik darah tersebut. Tanpa diduga, begitu tekniknya ditolak, Yangke mengerang dan tanpa sadar duduk bersila. Dengan ekspresi terkejut di wajahnya. "Tuan muda!" Setan tua terkejut dan berteriak dengan cepat, tetapi dia tidak mendapat tanggapan apapun dari Yangke. Saat berikutnya dia merasakan gelombang energi yang membuat jantung orang berdetak kencang, terus-menerus mengalir dari tangan Yangke ke dalam tubuhnya. Selain itu, energi ini tidak murni, juga bercampur dengan banyak roh jahat. Bahkan iblis tua yang terbiasa melihat pemandangan besar mau tidak mau bergidik melihat roh jahat yang tak tertandingi ini. Sekarang seluruh tubuh Yangke gemetar dan meridiannya jenuh dalam sekejap. Jadi seni yang sejati diaktifkan secara gila-gilaan hingga tak terkendali. Dengan cepat Yangke memurnikan kotoran dalam energi besar ini dan kemudian menuangkannya ke dalam tubuh emas bangga. Sekarang Yangke hanya punya satu pikiran di benaknya. Apa asal-usul kedua monster itu? Mengapa butiran darah yang terbentuk setelah kematian berbeda dengan yang lain? Butiran darah lainnya sangat murni dan mudah diserap dan diterima oleh siapa saja. Tapi kedua manik darah ini berbeda, mengandung terlalu banyak roh jahat monster selama hidupnya. Jika diserap tanpa dimurnikan, pasti akan membuat orang menjadi seperti monster dan kehilangan kemanusiaannya. Mungkinkah dikatakan bahwa jika kekuatannya mencapai tingkat tertentu, butiran darah yang terkondensasi setelah kematian akan sangat berbeda? Jadi Yangke ingin berhenti menyerap energi ini, tapi dia tetap tidak bisa melakukannya. Karena energi dalam dua manik adalah melonjak tak tertandingi dan dituangkan ke dalam dirinya, memaksanya untuk menahannya dan memurnikannya. Hanya dalam 10 nafas, Yangke merasa bahwa hambatan dari alam pemisahan penyatuan kembali tingkat keempat telah dipecahkan, dan alamnya melonjak ke atas, bergegas ke tingkat kelima dan kemudian terus mendaki. Namun dengan promosi yang tiba-tiba ini, membuat Yangke sedikit panik.
Karena meskipun dia juga ingin menjadi lebih kuat dengan cepat, pemasukan energi gila ini berada di luar batas yang bisa dia terima, sehingga kulit dan daging di tubuhnya kencang dan berat badan Yangke bertambah tanpa pernyataan apapun. Bahkan kulit serta daging yang terbuka mulai menggeliat dengan mata telanjang. Tampaknya ada banyak cacing tanah yang bergerak di dalam tubuhnya, sehingga terlihat sangat menakutkan. Setelah beberapa saat, retakan yang terhitung jumlahnya muncul di kulit Yangke. Dan otot-otot di tubuhnya patah, inci demi inci. Darah mengalir keluar dan seluruh orang menjadi berdarah dan menakutkan. Di bawah tekanan yang sangat besar, tubuh emas yang sombong menjadi lebih lapar dari sebelumnya. Tanpa henti melahap energi halus, tetapi bahkan jika teknik Yangke mencapai batasnya, dia masih tidak dapat mengimbangi kecepatan pemasukan energi. Segera terdengar suara teredam kecil yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuh Yangke. Saat suara itu keluar, kepulan kabut darah meledak. Sehingga area seluas 100 kaki langsung ditutupi oleh kabut darah dan energi yang sangat keras menyelimuti Yangke dengan gila-gilaan. "Tuan muda!" Iblis tua berteriak ngeri, tetapi masih belum mendapat tanggapan dari Yangke. Dia sama cemasnya seperti semut di panci panas dan kehabisan akal. Namun Yangke menekan rasa sakit yang parah di sekujur tubuhnya, mengatupkan giginya erat-erat, namun seluruh tubuhnya terus gemetar. Pada saat ini dia tidak bisa menahan perasaan frustasi, sehingga dia akan pingsan karena tekanan besar dari tubuhnya, membuatnya merasa tidak nyaman. Jadi dia terhuyung-huyung dan tidak mampu melawan. Saat energi besar terus mengalir, Yangke merasa tubuhnya mengangkat lagi. Jika terus seperti ini, cepat atau lambat akan kewalahan oleh energi yang sangat besar. Selain itu, krisis yang dihadapi Yangke bukan hanya memasukkan energinya, tetapi juga permusuhan dan energi jahat yang mengalir ke dalam pikirannya bersama dengan energi tersebut. Itu adalah aura milik dua monster setelah mereka mati, karena mereka terlalu kuat. Aturan dunia memadatkan ramuan iblis dan esensi darah mereka menjadi manik-manik darah. Namun mereka tetap tidak bisa menghapus nafasnya sendiri dibandingkan dengan dampak energi. Ancaman roh jahat semacam ini tidak lagi mau menyerah. Jadi Yangke hanya bisa berpegangan erat untuk mencegah dirinya terpengaruh oleh aura monster itu. Pada saat yang sama, pikiran Yangke berpacu memikirkan cara untuk mengatasinya. Sebenarnya cara mengatasinya sangat sederhana. Selama kecepatan pemurnian energi True Yang Yuan Qi dalam tubuh dapat mengimbangi kecepatan masuknya energi tersebut, bahayanya secara alami akan dapat dihindari. Meskipun Yangke tahu caranya, sangat sulit untuk melakukan ini, karena seni yang sejati telah mencapai batasnya. Tidak ada cara untuk menjadi lebih cepat, jadi satu-satunya solusi yang tersisa adalah menjadikan energi yang sejati dalam tubuh lebih murni dan kaya. Segera energi yang sejati meledak dan seperti bola api, kemudian energi yang mengalir ke dalam tubuh Yangke seperti sepotong besi yang keras. Semakin murni dan panas, sehingga semakin tinggi suhunya. Namun semakin cepat melelehkan besi yang keras tersebut, lagi pula tidak ada waktu untuk berpikir lebih dalam. Begitu ide ini muncul, Yangke menggertakkan gigi, kemudian meledak setetes cairan yang didantian. Karena setetes yang likuid setara dengan total energi yang tersimpan di meridian Yangke. Dengan ledakan ini, meridian yang sudah penuh menjadi semakin padat. Tapi rasa sakit yang membengkak pada meridian dan robeknya daging dan darah membuat Yangke gemetar. Sambil menahan nafas dan memusatkan suaranya, dia dengan panik mengontraksikan dan meremas meridiannya sendiri, menekan dan memurnikan energi yang sebenarnya di meridiannya. Bagaimanapun, ini adalah ujian kemauan yang cukup besar.
Untungnya, Aoyang pantang menyerah berperan pada saat kritis dan keadaan yang membaik untuk sementara, memungkinkan Yang Ke menahan lebih banyak dampak energi, namun butuh beberapa saat untuk bekerja keras, sehingga tekanan tiba-tiba menjadi kurang kuat. Di bawah desakan putus asa Yang Ke, energi yang sejati di meridian terbakar dan bergabung satu sama lain, dan memang menjadi lebih murni dari sebelumnya, sehingga kecepatan operasinya pun meningkat. Dengan pendekatan dua arah, energi yang mengalir ke dalam tubuh secara alami dapat dilebur lebih cepat. Menyadari hal ini, semangat Yang Ke terguncang dan dia menekan meridian semakin keras untuk mengendalikan fusi vitalitas. Sehingga berjalannya waktu, energi yang sebenarnya di bawah tubuh menjadi semakin murni. Sehingga efisien energi peleburan juga semakin tinggi dan kecepatan pengoperasian sekitar 0,5% lebih cepat dari luar. Tubuh Yang Ke yang membengkak tampak seperti balon dengan lubang kecil di dalamnya. Kembali ke bentuk aslinya dengan kecepatan yang sangat cepat. Melihat itu, iblis tua akhirnya tidak bisa menahan nafas lega. Bersembunyi di kerucut pemecah jiwa, dia terus berdoa dengan ketakutan di dalam hatinya. Karena hidup dan mati Yang Ke ada hubungannya dengan dia. Jadi bagaimana mungkin dia tidak khawatir? Ketika kecepatan fusi energi yang sejati di dalam tubuh menjadi lambat, Yang Ke meledakkan setetes cairan yang lagi. Menggunakan metode ini dengan mempertaruhkan nyawanya untuk bertahan hidup. Menekan fusi energi yang sejati, setengah hari kemudian, vitalitas yang sejati dimurnikan ke tingkat tertentu. Saat ini, yang sejati mulai beroperasi dengan cepat. Yang Ke hampir bisa mendengar suara rengekan yang datang dari tubuhnya, yang terdengar ketika vitalitas mengalir melalui meridian dengan nada manis. Pada saat ini, kecepatan peleburan energi yang sejati akhirnya dapat mengimbangi kecepatan penuangan dua butiran darah, dan tubuh gemuk secara bertahap kembali ke bentuk normalnya, sehingga Yang Ke bebas dari rasa khawatir. Merasakan ini, Yang Ke tidak bisa menahan nafas lega. Diam-diam membuka matanya untuk memeriksa dan menemukan bahwa dua manik darah di tangannya tidak banyak berubah. Bahkan ukurannya masih sama, seperti saat dia mengambilnya sebelumnya. Sepertinya dia telah meremehkan energi dalam dua manik darah ini. Namun perjuangan antara hidup dan mati ini membuat Yang Ke berpikir, dan dia juga memperoleh pemahaman tentang keadaan pikirannya. Dan ini bukan hanya peningkatan kekuatan, salah satu tugas seorang pejuang di alam pemisahan dan pemersatu adalah mempersiapkan promosi ke alam Yuan sejati, sehingga vitalitas dalam tubuhnya menjadi semakin murni dan kaya. Ketika mencapai batas tertentu, vitalitasnya akan diubah menjadi esensi sejati, sehingga berhasil maju ke arah ranah Yuan sejati. Sebelumnya, peningkatan kekuatan Yang Ke hanyalah peningkatan energi di tubuhnya. Namun setelah melalui ujian hidup dan mati ini, dia menemukan bahwa terobosan tidak hanya monoton, tetapi juga ada cara lain. Bahkan bisa dikatakan meski energi dalam tubuh tidak bertambah, terobosan tetap bisa dicapai. Ketika vitalitas disempurnakan ke tingkat tertentu, itu adalah semua terobosan. Dan setiap terobosan tersebut, vitalitas akan menjadi semakin murni dan berangsur-angsur berubah menjadi esensi sejati. Namun prajurit biasa tidak memiliki kondisi Yang Ke. Energi dalam tubuh besar disimpan di dantiannya, jadi mereka hanya dapat menggunakan metode peningkatan vitalitas untuk memadatkan dan menggabungkan secara perlahan untuk mencapai efek pemurnian. Setelah setengah hari berlalu, Yang Ke berdiri namun secara tidak sengaja menemukan metode yang cocok untuk kultivasinya. Penemuan ini memperjelas apa yang harus dia lakukan di dunia pejuang, sehingga pencerahan dan peningkatan kondisi mentalnya membuat Yang Ke merasa ringan dan dia menemukan tujuannya yang luar biasa. Energi dalam dua butiran darah terus mengalir ke dalam tubuhnya,
mengalir seperti sungai besar menjadi metode untuk menjadi lebih kuat. Permusuhan dan roh jahat yang berasal dari energi dimurnikan, tetapi tidak larut. Sebaliknya, mereka dikeluarkan dari meridian dan berkumpul di sekitar pinggiran tubuh Yangke. Bahkan tidak dapat disebarkan oleh angin. Yangke secara alami menyadari situasi abnormal ini, tetapi sekarang dia berada pada saat kritis. Karena dalam menyerap energi, jadi dia secara alami tidak punya waktu untuk memperdulikannya. Tapi ini juga membuktikan kejahatan kedua binatang iblis itu dari samping. Bahkan setelah mereka mati selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mereka telah terkondensasi menjadi manik-manik darah. Jadi sifat iblis ini masih ada. Saat ini, Yangke membutuhkan 10 hari untuk menyerap 2 butiran darah dan setengah dari cairan yang didantian. Habis sebelum benar-benar dimurnikan, tapi yang membingungkan iblis tua adalah Yangke telah menyerap energi dalam jumlah besar, tetapi dia tidak pernah dipromosikan, dan wilayahnya telah dipertahankan di alam pemisahan dan reuni tingkat kelima. Penemuan ini membuatnya sangat bingung, dan dia tidak tahu misteri apa yang terkandung di dalamnya. Ketika kedua butiran darah itu benar-benar lenyap, sinar energi jahat terakhir mengalir keluar dari tubuh Yangke dan berkumpul ke sampingnya. Dalam 10 hari, tempat Yangke bermeditasi telah menjadi tempat pembunuhan roh-roh jahat ini. Terbagi menjadi 2 kelompok, dan mereka berdua berkumpul di sekitar Yangke. Bertarung satu sama lain tanpa henti, seperti musuh 2 monster dalam hidup mereka. Sehingga area dengan radius 100 kaki telah diselimuti aura jahat berwarna abu-abu. Saat nafas terakhir berkumpul, 2 roh jahat yang saling berhadapan tiba-tiba berguling dan menggeliat. Sambil berguling, kedua roh jahat itu secara bertahap berubah menjadi bentuk 2 monster. Yang di kiri tingginya 3 kaki, semuanya putih. Tidak ada kotoran pada bulu di tubuhnya. Ada tulisan agung di dahinya, 2 taring di sudut mulutnya, bersinar dengan cahaya dingin, dan ekornya seperti cambuk yang panjang sekuat baja. Ini adalah harimau putih. Yang di sebelah kanan sangat besar, tingginya 40 atau 50 kaki, dan tubuhnya menjulang tinggi ke awan, sehingga hampir tidak mungkin untuk melihat seperti apa bentuk tubuhnya. Tapi kalau dilihat dari bentuk tubuhnya, samar-samar dia berbentuk banteng dengan 4 kaki terangkat. Saat terjatuh, tanah berguncang. Harimau putih yang menggemparkan langit, banteng suci yang menggemparkan bumi. Setan bumi tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Saat kedua binatang itu terbentuk, mereka berdua mendongak ke langit dan meraung. Pada saat ini, situasi di seluruh lembah tiba-tiba berubah dan segera semuanya berubah menjadi aliran energi abu-abu dan memasuki tubuh Yangke yang tercengang. Namun Yangke hanya merasakan seluruh tubuhnya terguncang dan kemarahan di dalam tubuhnya bergulir, tapi dia tidak bisa bergerak. Karena yang dia lihat bukan lagi pemandangan di depannya, tetapi di dunia yang luas 2 monster, 1 harimau dan seekor banteng, menyerang dengan ganas untuk bertarung. Segala jenis keterampilan rahasia monster dan binatang terbang di langit membuat langit dan bumi menderu, seolah-olah raga situasinya berbahaya. Ini adalah pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah kebencian yang dimiliki 2 monster terhadap satu sama lain selama hidup mereka. Ini telah berubah menjadi kenyataan. Bahkan setelah kematian, mereka masih bertarung tanpa henti. Namun medan perang ini berada di dalam tubuh Yangke yang telah menyerap esensi mereka. Semasa hidup, mereka sama-sama berjodoh dan mati bersama. Setelah mati, mereka akan tetap berjodoh dalam bertemu orang-orang berbakat. Tapi Yangke tidak merasakan ketidaknyamanan sama sekali, kecuali keterkejutan dan kepanikan.
Setelah itu, dia menenangkan diri dan menyaksikan duel hidup dan mati antara kedua monster ini dengan penuh perhatian. Pertarungan yang mengejutkan seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah dilihat oleh seorang pejuang. Meskipun ini adalah pertarungan antara monster dan monster, masih ada keuntungan dari menontonnya. Lambat laun, Yangke melupakan keberadaan waktu dan fokus pada dua monster itu, berkonsentrasi pada satu-satunya penonton. Tubuhnya yang duduk bersila di tanah penuh amarah, itu terlihat dengan mata telanjang. Tapi itu tidak bisa mempengaruhi Yangke setiap waktu. Awalnya ada lubang besar yang dalam di tengah lembah di tempat lain. Lubang yang dalam ini digali oleh Yangke ketika dia sedang mencari butiran darah. Seiring berjalannya waktu, debu dan pasir berterbangan dan lubang besar ini terkubur oleh pasirnya. Sebagian besar kedalamannya kurang dari 1 kaki. Pada saat ini, ada roh jahat setinggi langit menggeliat di sekitar lubang kecil. Jika diperhatikan dengan seksama, bahkan samar-samar Anda dapat melihat bahwa roh jahat itu terbagi menjadi 2 aliran, dan mereka menyatu dan berkelahi satu sama lain. Saya tidak tahu berapa lama pertarungan antara 2 roh jahat itu berlangsung, dan tak satu pun dari mereka bisa berbuat apa-apa terhadap satu sama lain. Suatu hari, kedua roh jahat ini tiba-tiba bergegas menuju tengah. Tanpa suara apapun, mereka tiba-tiba menghilang. Dunia kelabu tiba-tiba menjadi jelas, dan dunia kembali menjadi jernih lagi. Setelah sekian lama, dengan suara, sesosok tubuh tiba-tiba terbang keluar dari lubang, dan tubuhnya yang kuat seanggun burung layang-layang spiritual jatuh dengan mantap ke tanah. Mengibaskan debu dan menarik nafas dalam-dalam, pria itu berdiri dengan tenang. Alisnya berkerut sambil berpikir keras, karena Yangke akhirnya keluar dari pengasingan. Kebencian setelah kematian kedua monster tersebut hampir memaksanya untuk menyaksikan keseluruhan pertempuran. Pertempuran ini bisa dikatakan sangat menggemparkan dan belum pernah terjadi sebelumnya. Yangke menyaksikan kedua binatang iblis itu terus-menerus bertarung satu sama lain, terus-menerus terluka dan berdarah, dan kemudian bertahan tanpa rasa takut. Bergegas menuju satu sama lain lagi dan lagi, melukai lawan mereka lagi, dan akhirnya binasa bersama. Itu adalah pertempuran di mana seseorang tahu bahwa kematian tidak bisa dihindari, tetapi seseorang berjuang maju tanpa ragu-ragu. Itu adalah pertempuran di mana keagungan, kehormatan, dan aib monster dan binatang dipertaruhkan satu sama lain. Sebelumnya, Yangke bahkan tidak tahu bahwa monster-monster juga memiliki keberanian seperti itu, yang tidak kalah dengan keberanian manusia kuat manapun. Pertarungan tangan kosong semacam ini membuat Yangke satu-satunya yang menonton, bersemangat dan mendapat banyak keuntungan. Terlebih lagi, setelah sisa-sisa kedua monster itu menghilang, Yangke samar-samar merasakan ada sesuatu yang lebih di tubuhnya. Selama hidup mereka, kedua monster-monster itu tidak bisa menentukan pemenangnya. Setelah kematian mereka berduel lagi dengan bantuan tubuh Yangke dan merasakan keinginan yang telah lama mereka dambakan. Ini mungkin hadiah terima kasih yang ditinggalkan kedua monster itu untuknya. Tapi itu juga mungkin persepsinya sendiri yang tidak bisa dia jelaskan dengan jelas. Dia merentangkan tangannya dan melihat ke bawah, memilah pikirannya yang berantakan. Yangke mengerahkan vitalitas dalam tubuhnya untuk berjalan dalam urutan tertentu. Sesaat kemudian, suara auman binatang terdengar dari dalam tubuh. Telapak tangan didorong ke depan dan sosok merah menyala tiba-tiba terbang keluar bersama angin telapak tangan. Dengan raungan harimau mengguncang langit, itu adalah seekor harimau hidup yang murni dari vitalitasnya. Harimau itu terlihat sangat agung. Kedua taring di sudut mulutnya bersinar dengan cahaya dingin.
Dia berlari ke depan dengan sangat cepat, membuka mulutnya untuk menggigit dengan arogansi. Dengan pukulan telapak tangan lainnya, seekor banteng bertanduk satu yang agung berlari keluar, menginjak-injak tanah seperti kuda yang berlari kencang, mengalahkan semua rintangan di depannya, hancurkan semuanya menjadi bubuk, seolah-olah tidak ada yang bisa menghentikannya. Harimau putih yang menggemparkan langit, banteng suci yang menggemparkan bumi. Hanya saja harimau putih dan banteng suci saat ini semuanya terdiri dari vitalitas Yangke, dan seluruh tubuhnya berwarna merah. Terlihat semakin mematikan. Kedua sosok halus itu berlari ratusan kaki sebelum berangsur-angsur berubah menjadi cahaya yang terang dan menghilang di udara. Yangke tertegun sejenak, lalu tertawa keras. Sangat puas dengan apa yang diperolehnya, ini sudah bisa dianggap sebagai keterampilan bela diri. Tetapi ini adalah keterampilan bela diri yang diperoleh dari sisa pikiran monster itu. Jadi itu harus dikatakan sebagai semacam keterampilan jiwa binatang. Bagaimanapun ada banyak seni bela diri di dunia, semuanya dibentuk dengan mensimulasikan bentuk tubuh monster. Kembali ke lembah 9 Yin, Yangke pernah melihat Wan Feichen dari geng perang darah melakukan seni bela diri serupa, namun yang dilakukannya hanya samar-samar berbentuk kepala harimau. Tapi tidak mungkin mendapatkan gambaran lengkap, dan ini benar-benar berbeda dari keterampilan jiwa binatang Yangke saat ini. Baik itu keterampilan jiwa binatang dari macan putih pengguncang langit, atau banteng ilahi penghancur bumi. Yangke menampilkan wujud sebenarnya dari monster tersebut, dan ekspresinya juga jelas, seperti monster sungguhan. Dengan sifat mematikannya, Yangke dapat mengerahkannya, jadi secara alami, beberapa lebih besar daripada yang dilakukan Wan Feichen. Dengan dua keterampilan jiwa binatang yang serupa ini, kekuatan Yangke meningkat lagi. Dua gerakan ini berdasarkan bentuknya dapat diberi nama keterampilan macan putih dan banteng bumi. Memalingkan kepalanya, Yangke melihat sekeliling, namun dia tidak bisa menahan cemberutnya. Karena pasir yang menutupi lubang besar yang dia gali, dia tahu bahwa dia pasti sudah lama mengasingkan diri kali ini. Iblis tua, sudah berapa lama? Yangke bertanya dengan suara yang dalam. Sudah lebih dari setengah tahun, Tuan Muda. Jawab iblis tua. Mendengar itu, Yangke tidak bisa menahan nafas. Tidak heran dia merasa lapar. Jika tidak terlalu lama, dia tidak akan merasa seperti ini. Tapi sekarang bukan waktunya mencari makanan. Yangke mengibaskan pasir dan tanah di tubuhnya, duduk bersila dan mengingat kembali wawasan yang dia peroleh saat dia menyerap 2 butiran darah lebih dari setengah tahun yang lalu. Setelah sekian lama, dia tersenyum sedikit dan berkata, "Iblis tua, biarkan saya melakukan tipuan untuk Anda." "Trik apa?" Iblis tua bingung. Yangke tersenyum dan tidak menjawab, hanya tenggelam dalam pikirannya, meledakkan cairan yang didantiannya satu persatu. Sekitar setengah hari kemudian, angin kencang tiba-tiba bertiup dari dataran. Namun tubuh Yangke bergetar sedikit dan momentumnya tiba-tiba meningkat. Melihat itu, iblis tua itu sangat terkejut karena tanpa peringatan apapun, Yangke menerobos tingkat ke-5 dan mencapai alam pemisahan dan pemersatuan tingkat ke-6. Bagaimana itu bisa terjadi? Tuan Muda menyerap energi dalam jumlah besar, lebih dari setengah tahun yang lalu, dan tidak ada jejak terobosan. Dia telah mempertahankan level alam pemisahan dan reoni tingkat ke-5. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.